Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabil karim. Alhamdulillah, puji dan puja bagi Allah, salat dan salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi, pemimpin dan teladan kita. Dan tak lupa kita sampaikan salam untuk keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in dan kaum muslimin seluruhnya yang tetap istiqamah hingga hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita satu di antaranya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah memasuki di hari yang ke-16. Ya. Mungkin ada yang juga masuk di hari ke-17. Tapi ala kulli hal, bahwa kita sudah melewati separuh dari Ramadan ini. Dan ketika kita melewati separuh Ramadan, tentu ya, bagian dari kebijaksanaan orang yang beramal, bagian dari kebijaksanaan orang yang bekerja atau berbuat sesuatu untuk hidupnya, maka dia wajib untuk mengevaluasi pekerjaan ataupun amal yang telah dilakukan di separuh perjalanan ini. Karena apa? Karena di dalam evaluasi itulah kita akan mengetahui di mana posisi kita. Kita akan mengetahui sejauh mana kita sudah melangkah. Kita akan mengetahui sebesar dan sebanyak apa sudah pekerjaan kita ya, atau amal kita lakukan. Jika ternyata kemudian perjalanan yang kita sudah tempuh sudah setengah jalanan, namun ternyata pekerjaan atau amal yang kita lakukan belum mencapai setengah, maka berarti ada PR untuk kita, PR untuk mengejar segala ketertinggalan atau kekurangan tersebut. Tapi jika ternyata dia masih on the track, maka setidaknya kita bisa mempertahankan pekerjaan tersebut, atau bahkan mungkin meningkatkannya agar bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Itulah guna kita mengevaluasi di dalam separuh perjalanan kita ini. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, jika kita lupa atau bahkan enggan untuk melakukan evaluasi, maka kita tidak akan pernah tahu di mana posisi kita. Kita tidak akan pernah tahu seberapa banyak yang sudah kita kerjakan dan seberapa banyak yang masih tertinggal atau belum kita kerjakan. Ketika orang tidak mengetahui dirinya atau orang tidak mengetahui sejauh mana dia sudah berjalan, maka nanti khawatirnya dia akan terlena, dia akan lalai, atau bahkan dia malah tergesa-gesa yang tidak seharusnya. Nah, ketika hal itu terjadi, maka dikhawatirkan amalnya, perbuatannya, perjalanannya itu akan menjadi sesuatu yang bukan malah mendatangkan kebaikan untuk dirinya, tapi justru mendatangkan penyesalan. Dan tentu kita tidak ingin kalau seandainya Ramadan yang mulia yang kita jalankan ini dan semua amal yang sudah kita lakukan bukan justru mendatangkan dalam tanda petik ya kepuasan bagi jiwa kita, tapi justru penyesalan di dalam jiwa kita. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara bagian dari proses evaluasi itu, dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu inspirasi buat kita semua, buat saya pribadi tentunya, terkait dengan Ramadan ini, yang mudah-mudahan inspirasi ini menjadi sebuah penyemangat buat kita, menjadi sebuah cambuk ya untuk kita meningkatkan segala kekurangan-kekurangan kita dan melebihkan kebaikan-kebaikan yang belum kita miliki. Di dalam Al-Quran, di dalam salah satu ayat-ayat yang berbicara tentang Ramadan,
yaitu di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 184, Allah berfirman kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lam. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, di dalam ayat itu Allah berbicara tentang, kalau bahasa saya ya, tentang fikih puasa. Allah berbicara tentang segala hal yang berkaitan dengan puasa. Dari situlah, dari ayat itulah fikih puasa itu kemudian muncul dan berkembang. Di dalam ayat itu di awal Allah berbicara tentang ketentuan hari atau waktu dilaksanakan ibadah Ramadan. Maka disebut dengan kalimat ayyaman ma'dudah. Dan beberapa hari yang ditentukan. Dan beberapa hari itu adalah 30 atau 29 hari di bulan Ramadan. Lalu kemudian Allah juga berbicara tentang siapa saja dan yang diperkenankan untuk tidak berpuasa. Namun sekalipun dia diperkenankan untuk tidak berpuasa, tetap ada konsekuensi, yaitu berupa membayar. Ya, baik itu membayar qadha berupa puasa atau membayar fidyah. Nah, namun kemudian ya, setelah berbicara hal itu, lalu Allah melanjutkan dengan satu kalimat. Nah, di dalam kalimat inilah kemudian kita akan coba mengambil inspirasi. Kita mencoba untuk mengambil pelajaran yang tersirat, bukan hanya yang tersurat. Allah mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Bagi orang-orang yang mungkin lemah, ya kan, dia dalam keadaan lemah di dalam kelemahan, maka dia diperkenankan, ya kan, untuk membayar fidyah, kan, tanpa membayar qadha puasa. Nah, tapi kemudian Allah mengatakan faman tatawwa khairan, maka barang siapa yang melebihkan kebaikan, ya, melebihkan kebaikan, fahuwa khairul lah. Nah, sesungguhnya atau maka hal tersebut, ya, melebihkan kebaikan itu adalah kebaikan untuk dirinya. Artinya apa? Setiap kebaikan yang kita lakukan, dia akan kembali kebaikannya kepada kita. Maka ketika kita melebihkan kebaikan pun, kelebihan dari kebaikan itu pun akan kembali kepada kita. Di dalam ayat lain yang apa istilahnya sedikit menunjukkan kemiripan, bahwa yang menunjukkan bahwa setiap kebaikan atau setiap apapun yang terjadi pada diri kita, yang kita lakukan, dia tuh pasti akan baliknya kepada kita. Kalau dia baik, baliknya kepada kita. Kalau dia buruk, baliknya pun buruk itu kepada kita. Misal, di dalam surat Luqman, ayat 112, ayat 12. Dan kita semua mungkin sudah menghafalnya. Allah berfirman kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya syukurnya dia itu, itu akan kembali kepada dia. Yang dimaksud apa? Dampak dari syukur dia. Ketika dia bersyukur kepada Allah, pasti kan ada efek dari syukur itu. Dan efek dari syukur itu akan kembali kepada dia. Misalnya disebutkan, wa yata'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan la azidannakum, benar-benar akan menambah untuk mereka. Yang disyukuri adalah nikmat. Maka jika dia bersyukur atas nikmat, Allah akan menambah nikmatnya. Dan pertambahan nikmat itu kembali kepada dirinya. Tidak kepada siapa-siapa dan tidak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah Maha Kaya. Innallaha ghaniyun. Allah itu Maha Kaya. Dia tidak membutuhkan apa-apa dari makhluknya. Dia tidak membutuhkan apa-apa dari hamba.
Tapi setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, maka pasti manfaatnya untuk hamba tersebut, bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat lain misalnya, Allah juga mengatakan di dalam surat Yunus ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nasu qad ja'a. Kata Allah, "Qul ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu min rabbikum. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi." Kata Allah, "Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi." Barang siapa mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, fa innama, maka sesungguhnya yahtadi li nafsihi. Petunjuk itu, dampak dari petunjuk itu, efek kebaikan dari petunjuk itu, dia akan kembali kepada diri. Orang ketika mendapatkan petunjuk, maka dia akan selamat. Orang ketika mendapatkan petunjuk, maka dia tidak akan tersesat. Nah, keselamatan dan ketidaktersesatannya itu untuk dirinya, bukan untuk siapa-siapa. Atau dilanjutkan ayat itu, wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Kata Allah, dan barang siapa yang tersesat, maka sesungguhnya kesesatan itu juga akan kembali atau berdampak mencelakakan dirinya sendiri juga. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Jadi itu yang tadi saya katakan, kalau baik untuk dia, kalau buruk pun juga akan untuk dia. Atau misalnya di dalam ayat lain, di dalam surah Al-Fat ayat yang ke-10, ketika Allah mengatakan innallazina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullah fawqa aydihim faman nakasa fa innama yanqusu ala nafsi. Kata Allah, faman nakasa fa innama yanqusu. Itu kata yang sama. Barang siapa yang mereka melanggar janjinya, fa innama yanqusu ala nafsi, maka akibat dari dia melanggar janjinya itu akan berdampak, akan kembali kepada dia sendiri. Allah tidak pernah dirugikan. Ketika orang itu tersesat, ketika orang itu melanggar janjinya kepada Allah, Allah tidak akan dirugikan. Allah tidak akan dirugikan oleh hambanya. Begitu pula ketika dia menepati janjinya, waman aufa bima ahada alaihullah fasayutihi ajran azima. Ketika dia menepati janjinya, maka akibat atau dampak dari dia menepati janjinya itu berupa kebaikan juga kembali kepada diri. Allah tidak butuh dengan kebaikan yang dihasilkan oleh manusia. Lagi-lagi, innallaha ghaniyun. Bahkan di satu ayat Allah katakan innallaha ghaniyun wa antumul fuqara. Allah itu kaya. Allah itu nggak butuh kepada makhluk. Sementara antum fuqara. Kita ini hamba itu butuh. Kita fakir. Dan kita fakir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita fakir ilallah. Kita punya kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, itu contoh hanya untuk menggambarkan dan menunjukkan betapa sesungguhnya setiap yang baik yang kita lakukan, maka dia akan kembali kepada kita manfaatnya. Dan setiap yang buruk yang kita lakukan, dia juga akan kembali kepada kita keburukan. Maka ketika Allah katakan di dalam ayat 184 itu, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Barang siapa yang melebihkan kebaikan, maka sesungguhnya hal itu adalah kebaikan untuk dirinya. Kelebihan itu menjadi kebaikan dia, kelebihan itu akan berpulang pula sebagai sebuah kelebihan untuk dirinya. Bagaimana selanjutnya? Kita akan sambung setelah yang berikutnya. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job,
I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sambung lagi dalam segmen yang kedua ini. Tadi kita sudah memulai dengan ayat 184 di dalam surah Al-Baqarah, yang kemudian menyebutkan kata faman tatawwa'a khairan, barang siapa yang melebihkan. Ada ayat yang mirip seperti ini, artinya mirip, benar-benar mirip, karena disebut juga kata tatawwa'a di dalam surah Al-Baqarah ayat 158. Allah berfirman kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Allah berbicara tentang ibadah sa'i. Innas safa wal marwata. Sesungguhnya safa dan marwah min sya'airillah, adalah bagian dari syiar-syiar Allah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i di antara keduanya. Lalu Allah katakan, wa man tatawwa'a khairan, dan barang siapa yang melebihkan kebaikan. Nah, bedanya di paruh keduanya, kalau di 184 Al-Baqarah kan fahuwa khairul lah. Tapi kalau di sini lebih dahsyat lagi karena Allah menggunakan asma'nya. Fa innallaha syakirun alim. Maka sesungguhnya Allah itu maha bersyukur. Allah menggunakan asma' asy-syakur. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, maka bukan hanya ditegaskan bahwa jika dia melebihkan kebaikan maka itu baik untuk dirinya, tapi Allah tegaskan, fa innallaha syakirun. Sesungguhnya Allah itu maha bersyukur. Artinya apa? Allah itu maha bersyukur, maka setiap kebaikan yang dilakukan seorang hamba, baik kecil ataupun besar, Allah tidak akan pernah luput untuk membalasnya. Di antara bentuk kesyukuran kan seperti itu. Dia akan selalu membalas setiap kebaikan. Begitu pula kita ketika kita menjadi hamba yang bersyukur, maka kita akan membalas setiap kebaikan. Allah memberikan nikmat kepada kita. Lalu kita bersyukur. Salah satu bentuk syukur kita apa? Membalas kebaikan yang Allah berikan itu. Tapi tidak dengan memberikan sesuatu kepada Allah. Karena Allah tidak butuh kita. Allah tidak butuh dengan amal-amal kita. Tapi membalasnya adalah dengan menunjukkan pengabdian yang lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menggunakan nikmat yang diberikan itu dalam rangka taat kepada. Menggunakan nikmat yang diberikan Allah itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, faman tatawwa'a khairan, di dua kali disebut, di 158 tadi dan juga di 184 yang kita contohkan. Nah, apa maknanya? Ada pendapat yang mengatakan bahwa makna tatawwa khairan jika di 184 itu berkaitan dengan fidyah. Walallazina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan. Maka maknanya ketika dia membayar fidyah, fidyah itu kan diberikan memberi dengan cara memberi makan satu orang untuk setiap satu hari puasa yang kita tinggalkan. Ya, itu fidyah namanya. Jadi ketika kita batal sehari puasanya, kemudian kita masuk dalam kategori orang yang wajibnya membayar fidyah, maka membayar fidyahnya dengan cara memberi makan satu orang, untuk setiap satu hari puasa yang kita lakukan. Itu ketentuannya. Tapi ketika Allah katakan faman tatawwa khairan, maka maknanya jika kita melebihkannya, kita nggak memberi makan satu nih, memberi makan 2 orang, atau bahkan 3 orang, atau bahkan lebih, fahuwa khairullah. Maka sesungguhnya itu adalah kebaikan, hal baik
dan akan kembali kebaikan itu juga kepada kita. Nah, jika di ayat 184 terkait fidyah, maka di ayat 158 di surat yang sama itu berkaitan dengan sa'i. Ya. Sehingga disebutkan, maka barang siapa yang melebihkan sa'inya dalam arti melebihkan dari jumlah yang seharusnya. Ya. Atau melebihkannya di dalam haji tatawu, ya kan? Kita melakukannya. Ya kan? Maka itu menjadi kebaikan untuk kita dan Allah akan membalasnya. Ya kan? Dan Allah tidak pernah ada ceritanya membalas kebaikan itu dengan kebaikan yang setimpal. Tidak ada satupun ayat yang menyebutkan bahwa Allah akan membalas kebaikan dengan kebaikan yang setimpal. Selalunya ketika Allah membalas kebaikan, maka Allah akan membalas dengan yang lebih baik. Dari mulai 10 kalinya, 700-nya, 700 kalinya, hingga sampai pada batasan kelipatan yang hanya Allah yang tahu dan kita tidak pernah mengetahui. Sahabat Asa TV, itulah kesyakuran Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun ketika kita berbicara tentang tatawwa, ya kan, maka sesungguhnya pada kata tatawwa ini, ya kan, dia ada dua kondisi. Yang pertama adalah kondisi fisik dan yang kedua adalah kondisi batin. Kondisi fisik dari tatawwa itu artinya dia betul-betul memberikan kelebihan. Tadi saya katakan contoh misalnya fidyah, ya kan, satu ngasih makan satu orang, tapi dia ngasih makan dua orang. Secara lahiriah terlihat, ya kan, dia melebihkan. Ya, harusnya memberi satu orang, tapi dia memberi dua orang. Itu kelebihan. Tapi tatawwa juga ada unsur batiniahnya selain unsur lahiriah. Unsur batiniahnya adalah bahwa makna tatawwa itu artinya ada kerelaan secara batiniah. Ada ketulusan di dalam diri orang yang melebihkannya tadi. Jadi ketika dia melebihkan dengan ketulusan. Dia melebihkan dengan kerelaan. Bukan melebihkan karena keterpaksaan. Bukan melebihkan karena ya udahlah, ya kan, lebihin aja lah daripada misalnya seperti itu. Ya. Jadi ada muatan lahiriahnya yang berupa kelebihan yang nampak, dan kemudian ada muatan batiniahnya, yaitu ada kerelaan di dalam dirinya, ada ketulusan, ya. Sehingga dia melakukannya dengan senang hati, dia melakukannya betul-betul karena dorongan dari diri. Itulah yang dimaksud dengan tatawwa. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bicara tentang tatawwa ini, kan, maka sesungguhnya, ya kan, segala hal yang berkaitan dengan kelebihan, ya, yang berkaitan dengan kelebihan dari yang seharusnya, maka di dalam bahasa fikih itu, ya kan, dia termasuk dalam kategori perkara yang sunnah. Ya. Jadi kalau dia yang wajibnya nih ngasih makan satu, kalau dua berarti yang satunya lagi sunnah. Ya. Atau misalnya dalam bahasa lain, dalam istilah lain tuh tatawwa punya makna yang hampir sama dengan kata nihlah. Ya. Atau dengan kata nihlah itu dalam bentuk jamaknya, ya kan, dia berarti, ya kan, kelebihan juga gitu, dengan kerelaan. Contoh misalnya di dalam Al-Qur'an itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat keempat, ketika Allah mengatakan wa atun nisa as-saduqatihinna nihlah. Berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikah itu sebagai pemberian yang penuh dengan kerelaan. Gitu. Jadi ngasih mahar mas kawin itu harus rela dan terpaksa. Gitu. Seperti itu. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita bicara tentang perkara yang sunnah, maka dalam bahasa fikih itu, ya, perkara yang sunnah itu ada beberapa istilah. Ya, yang pertama ada nafilah, yang kedua ada tatawwu tadi, yang ketiga ada mandub, dan yang ketiga ada mustahab. Itu keempat istilah itu merujuknya kepada perkara yang sunnah. Jadi sama. Penyebutannya saja atau istilahnya saja yang berbeda. Nafilah itu artinya tambahan, ya kan? Tatawwu itu artinya tambahan. Mandub itu artinya dianjurkan. Mustahab itu artinya disukai. Jadi perkara-perkara yang dia bukan wajib,
tapi dia dianjurkan. Dia bukan wajib, tapi dia dicintai, disukai oleh Allah. Dia bukan wajib, tapi dia tambahan dari yang wajib. Dia bukan yang wajib, tapi dia kelebihan dari yang wajib. Maka tambahan-tambahan itu adalah yang sifatnya sunnah. Karena sunnah adalah tambahan bagi yang wajib. Maka ketika disebutkan kata tatawwa'a, dia bukan hanya dalam konteks kelebihan dalam bab fidyah. Bukan hanya konteks kelebihan dalam bab sa'i. Tapi juga kelebihan dalam kebaikan-kebaikan apapun. Dalam kebaikan-kebaikan yang lain. Bagaimana contoh dan aplikasinya, kita akan sambung setelah yang berikut. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sambung lagi di segmen yang ketiga ini. Tadi saya sebutkan bahwa tatawwa'a, nafilah, atau mandub dan mustahab, dia merujuk kepada satu perbuatan yang kita kenal dengan amalan sunnah. Jadi segala yang sunnah itu, itulah sebutannya. Nah, artinya apa? Sunnah itu mengiringi yang wajib. Dan bukan jadi konteks tatawwa di situ, walaupun dia dibicarakan dalam bab fidyah di 184, dalam bab sa'i di dalam 158, tapi dia juga bermakna adalah kelebihan-kelebihan dengan kerelaan dan ketulusan dalam semua kebaikan. Dan semua kebaikan yang wajib itu biasanya ada yang sunnahnya. Contoh, salat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dia ada sunnahnya yang mengiringinya. Sunnah yang mengiringinya langsung adalah sunnah rawatib. Ya kan? Qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah subuh, dan seterusnya sampai isya. Selain itu juga dalam satu lingkup ibadah yang namanya salat, maka salat sunnah sebagai pendamping salat wajib atau yang dia melengkapi atau melebihkan salat wajib, karena melebihkan salat wajibnya nggak bisa, nggak boleh gitu. Zuhur 4 rakaat ya sudah 4. Kalau mau lebih jangan ditambah zuhurnya jadi 5 atau 6. Ya kan? Kalau mau lebih maka lebihkan dengan salat tatawu. Gitu. Nah, salat tatawu itu diantaranya tadi qobliyah ba'di. Atau misalnya salat duha, atau salat wudu, sunnah wudu, atau misalnya salat tahajud. Maka di dalam satu ayat kan Allah menyebutkan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan di antara kan, sebahagian malam itu fatahajjat bihi, bertahajudlah kalian nafilatan lak, sebagai kelebihan gitu, sebagai tambahan bagimu. Jadi tahajud itu adalah kan, salat tatawu. Dia salat sunnah nafilah, salat sunnah tambahan untuk menambahkan dari yang wajib yang sudah kita lakukan. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu contoh. Atau misalnya kita bicara tentang haji, ya kan? Haji itu yang fardu, tapi ada yang tatawunya. Apa yang tatawunya? Umrah. Maka kalau kemudian kita mau menambahkan, tambahkan dengan umrah, ya kan? Lakukan umrah sebagai, makanya orang tua kita dulu nyebutnya umrah itu adalah haji kecil. Ya. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Atau misalnya kita sebut, ya kan, zakat. Ya, ini masih di dalam rukun Islam semua nih, zakat. Zakat itu wajib, yang fardu. Tapi ada yang nafilahnya, ada yang tatawunya, ada yang mandubnya, ada yang mustahabnya. Apa itu? Infak dan sedekah. Jadi ketika kita misalnya bayar zakat nih, harusnya zakat yang kita bayarkan 550.000 misalnya.
Yang kita keluarkan 600.000. Maka apa? Yang 550.000 itu yang wajibnya zakatnya, sementara yang 50.000 itu menjadi tambahan dari yang wajib, maka dia jatuhnya menjadi infak. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula amalan-amalan yang lainnya. Dan kita akan temukan di setiap amalan yang fardu biasanya akan selalu ada sunnah atau amalan-amalan tambahan. Nah, kenapa kemudian kita membutuhkan amalan tambahan atau kita perlu melebihkannya? Yang pertama, sahabat Asa TV, ya, di dalam satu buah hadis, kan Rasulullah SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, ya kan, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahkan. Ya. Ketika disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu jika dia mencintai seorang hamba, maka dia akan memanggil Jibril. Ya, kalau bahasa kita, Bril, kemari. Gitu. Ya, Allah akan memanggil Jibril, lalu kemudian Allah berkata kepada Jibril, hai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan. Aku mencintai si fulan. Maka kau cintailah dia. Cintailah si fulan karena aku mencintai. Lalu Jibril pun akhirnya ikut mencintai si fulan. Tapi tidak cukup sampai di situ. Lalu Jibril menyeru kepada seluruh penduduk langit, menyeru kepada penduduk langit sambil berkata, sesungguhnya Allah mencintai si fulan. Wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan. Di antara penduduk langit itu adalah para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan. Maka kalian semua cintailah dia, cintailah si fulan. Maka kemudian seluruh penduduk langit pun ikut mencintai si fulan. Dan kemudian diturunkanlah rasa cinta dari langit itu kepada penduduk yang ada di bumi. Sehingga apa? Akhirnya penduduk bumi pun mencintainya. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kok kita tiba-tiba ngomongin mencintai si fulan? Ya, karena di dalam hadis yang lain, dalam hadis qudsi disebutkan, innallaha ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi. Man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi. Wa ma taqarraba 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, di dalam hadis qudsi itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'ada li waliyan", barang siapa yang memusuhi wali-waliku, kata Allah. Barang siapa yang memusuhi waliku, faqad azantuhu bil harbi, maka sungguh aku akan memerangi dia, kata Allah. Aku akan memerangi dia. Maka sahabat Asa TV, berhati-hatilah dengan para wali Allah. Cintailah para wali Allah. Jangan sebaliknya. Karena begitu kita membenci para wali Allah, maka sesungguhnya kita tidak sedang membenci dirinya, tapi kita sedang mengundang murka Allah yang nantinya Allah akan memerangi kita. Bukan dia yang memerangi kita. Bukan waliullah itu yang memerangi kita. Tapi Allah yang akan memerangi kita. Pertanyaannya, kalau Allah memerangi kita, maka tamat. Selesai urusan kita. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian pertanyaannya, siapakah waliullah? Nggak perlu susah-susah, rumit-rumit ngomongin waliullah. Apalagi kesannya waliullah tuh kayaknya dominan hal-hal yang mistik saja. Tapi di dalam hadis ini langsung disebutkan. Kata Allah, wa ma taqarraba 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi. Hambaku itu
Jadi waliullah itu adalah di antara hamba Allah yang mereka itu taqarrabu ilayya, di antara hamba Allah yang taqarraba abdi bisyai'in. Jadi waliullah itu adalah kan di antara hamba-hamba Allah yang dia selalu mendekat. Dia selalu ingin taqarraba, ingin mendekat, berapat-rapat ya kan, dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada cara mendekat dan merapat kepada Allah yang lebih Allah cintai selain daripada melakukan ya kan, apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Perkara-perkara yang diwajibkan. Nah, yang namanya waliullah itu perkara-perkara wajib itu tuntas, sahabat Asa TV. Nggak ada lagi isu di dalam amalan-amalan wajibnya. Sholatnya nggak lagi telat, karena telat masbuk itu bagian dari isu dari sholat. Makanya kemudian kata kuncinya bukanlah pelaksanaannya, bukan hambaku itu yang melaksanakan sholat, bukan yang melaksanakan yang fardu, tapi bahwa ya kan, dia mendirikan dan menegakkan yang fardu. Makanya ada fi'il shalah, ada iqamatus shalah. Iqamatus shalah itu artinya dia menegakkan, mendirikan sholat. Sementara fi'il shalah dia hanya melaksanakan, mengerjakan sholat itu artinya dia ruku, dia sujud, udah hanya aktivitas lahiriah fisik saja. Tapi ketika bicara iqamatus shalah, dia menegakkan sholat, baik dia menegakkan sholat di dalam sholat atau menegakkan sholat di luar sholat. Kenapa? Karena sholat itu tegak di dalam dirinya. Sholat itu tegak di dalam jiwanya. Sehingga ketika dalam sholat fisik dia khusyuk, maka jiwanya pun khusyuk. Hatinya pun khusyuk. Baik di dalam sholat dia khusyuk, di luar sholat pun dia khusyuk. Jika di dalam sholat itu dia ada cinta kepada Tuhannya, maka di luar sholat pun tetap ada cinta kepada Tuhannya. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Itulah yang disebut dengan taqarraba. Dia melakukan amalan yang wajib, bukan semata melakukan, tapi dia dilakukan dalam rangka mendekat. Ya, mencoba mendekat dan merapat kepada yang dicintainya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Maka sahabat Asa TV ya, sama kan kita begitu. Ya, dulu ketika kita mencintai, atau istri kita lah misalnya, kita mencintai istri kita, maka apa? Di antara tanda cinta kita kepada istri kita, kita pasti akan mendekat kepadanya. Kita ingin berdekatan dengannya. Bahkan kita betah berlama-lama berdekatan dengannya. Tapi kalau kemudian sudah enggan, sudah malas, nggak betah berdekat-dekat dengannya, maka hati-hati. Jangan-jangan cinta itu sudah perlahan merayap pergi meninggalkan hati kita. Maka orang kalau dia mencintai, dia ada cinta di dalam dirinya, maka dia akan selalu berupaya mendekat kepada yang dicintai. Dia akan merapat kepada yang dicintai, dan dia senang melakukan itu. Sehingga apa? Bukan hanya sekedar perbuatan, tapi dia menjiwai perbuatan. Maka kata kuncinya taqarraba. Itulah waliullah yang dia semangatnya adalah taqarraba. Nah, tapi yang namanya waliullah, dia bukan sembarang sebagaimana orang pada umumnya. Mereka disebutkan dalam hadis itu dalam kelanjutannya, wa may yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan hambaku itu ya kan, dia tidak henti-hentinya ya kan, mendekat kepadaku. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya. Dia tidak henti-hentinya mendekat kepada Allah. Namanya orang cinta gimana sih? Orang cinta itu nggak bisa dibatasi dalam melampiaskan ya kan, cintanya. Ketika dia sudah dekat dengan yang dicintai, dia ingin dekat lagi. Dia ingin dekat lagi. Dia ingin selamanya bahkan dekat. Maka seorang waliullah yang dia mencintai Allah, ketika dia mendekat kepada yang dicintainya, kepada Allah, dengan amalan-amalan wajibnya, dia gak puas. Dia ingin dekat lagi. Dia ingin semakin dekat. Yang wajib nggak bisa ditambah. Nah, apa? Yataqarrabu ilayya bin nawafil.
maka dia menambah upaya mendekat itu dengan amalan-amalan sunnah. Bahkan disebutnya bukan nafilah, tapi nawafil. Nawafil itu bentuk jamak dari nafilah. Artinya apa? Amalan tambahannya itu banyak. Kalau bicara sholat, ya kan, maka sunnah nafilahnya bukan lagi sekedar qobliyah ba'diyah, tapi ditambah dengan duha, ditambah dengan sunnah ba'diyah wudu, ditambah dengan sunnah tahajudnya, ditambah dengan sunnah mutlaknya. Wah, masih banyak. Artinya banyak dia melakukan amalan-amalan tambahan agar bisa semakin apa? Makin banyak, maka makin lama dia berdekatan dengan yang dicintai. Begitupun ketika bicara sedekah. Sedekahnya bukan hanya satu dua tempat, tapi mungkin lebih dari itu. Bukan hanya 1-2 ribu, tapi mungkin lebih beribu-ribu atau bahkan berjuta-juta. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Makanya di dalam surah salah satu ayat itu kan Allah juga mengatakan, kalian tidak akan pernah sampai lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah sampai kepada tingkatan albir. Albir itu apa? Albir itu bukan sekedar kebaikan. Albir itu adalah kebaikan yang paling tinggi, yang paling mulia, yang paling istimewa. Hatta tunfiqu, hingga kita menginfakkan mimma tuhibbun. Yes. Dari apa yang kita cintai. Karena orang mau memberi, mau memberi kepada yang dicintai, maka berikanlah yang dicintai. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Maka si waliullah ini, dia ingin mendekat dengan Allah. Maka dia lakukan yang wajib-wajib. Tapi nggak cukup dengan yang wajib-wajib, dia masih ingin mendekat. Maka dia mendekat lagi dengan yang sunnah-sunnah. Dan banyak yang sunnah-sunnah. Hingga kemudian Allah tutup hadis kursi itu dengan kalimat hatta uhibbahu. Hingga akhirnya Allah mencintai. Sahabat Asa TV. Dia ingin menunjukkan cintanya kepada yang dicintai. Kan gitu kalau dulu ya. Kalau cinta itu ada PDKT. Gitu ya. PDKT. Mungkin yang di PDKT-in belum cinta. Tapi karena sering di PDKT-in gitu kan. Menunjukkan perhatian segala macam. Akhirnya apa? Yang di PDKT pun akhirnya cinta. Begitu pula dengan Allah. Kita berusaha nunjukin ke Allah, aku cinta padamu ya Allah. Aku mencintaimu, aku ingin berapat-rapat denganmu, aku ingin selalu dekat denganmu ya Allah. Sampai akhirnya semua yang kita tunjukkan itu berbuah hasil, yaitu dengan apa? Dengan Allah mencintai kita. Itulah buah dari taqarrub kita yang terbaik. Buah terbaik, buah teristimewa dari taqarrub kita, yaitu ketika Allah membalas taqarrub kita dengan taqarrub juga. Allah membalas kedekatan kita dengan dia pun mendekat. Dan bahkan dia membalas cinta kita juga dengan cinta. Sehingga kita juga pernah mendengarkan satu buah riwayat. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka saat dia mendekat kepadaku sejengkal, maka Allah akan mendekat sehasta. Ketika seorang hamba mendekat sehasta, Allah akan mendekat sedepa. Ketika seorang hamba mendekat sedepa, mendekat dengan berjalan, Allah akan mendekat dengan berlari. Dia hamba berlari, Allah mendekat secepat kilat. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Cinta berbuah cinta. Itulah waliullah. Maka pertanyaannya sahabat Asa TV, ketika Allah sudah mencintai, di riwayat yang pertama tadi saya sebutkan, maka Allah akan mengatakan kepada Jibril, aku mencintai dia, maka kau cintailah dia. Lalu Jibril mengatakan kepada penduduk langit, Allah dan aku pun mencintai si fulan, maka kalian semua cintailah dia. Hingga kemudian cinta itu menebar sampai ke bumi, hingga penduduk bumi pun mencintainya. Pertanyaannya, kalau kita sudah dicintai Allah, dicintai oleh Jibril, dicintai oleh penduduk langit, maka adakah yang bisa atau mampu mencelakakan kita? Maka di awal hadis kursi tadi yang disebutkan, man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi. Kenapa Allah memerangi orang yang membenci wali Allah? Karena Allah mencintai para walinya. Maka kalau ada orang yang membenci, orang ada yang membuat makar, maka bukan si wali itu yang akan membalas makar itu atau menghindar, tapi Allah yang akan menghindarkan dia, dan Allah yang akan membela dia dengan memerangi si pembuat makar atas waliullah tersebut. Kalau udah begitu, ke laut aja. Ya kan?
kelar urusan kita, kelar hidup kita, sahabat Asa TV. Maka jangan pernah membenci para wali Allah. Dan bukan hanya itu, dari ayat 184 itu ketika Allah mengatakan, "Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah." Pertanyaannya, sahabat Asa TV, sudahkah kita melebihkan? Sudahkah Ramadan yang baik, yang mulia ini, kita melebihkan kebaikan-kebaikan kita? Maka hanya kita yang bisa menjawabnya. Kita akan sambung sedikit lagi di segmen yang berikutnya. Kita jumpa lagi di segmen setelah ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung di segmen terakhir ini. Tadi saya sebutkan, maka dengan isyarat di dalam surah Al-Baqarah 184 tadi, wa man tatawwa'a khairan. Maka mari kita bertanya, sudah kita melebihkan kebaikan-kebaikan kita di bulan Ramadan ini? Ramadan puasanya fardu. Ya, puasanya fardu. Tapi sudahkah kita menambahkan dengan yang sunnah-sunnah di Ramadan ini? Yang namanya tarawih itu tatawu. Yang namanya memberi makan orang berbuka itu tatawu. Yang namanya mengkhatamkan Quran itu tatawu. Yang namanya doa itu tatawu. Yang namanya zikir dan segala macam amalan-amalan menghidupkan waktu sahur bukan hanya dengan makan ya, tapi juga dengan tahajud, ya, dengan zikir, dengan doa, dengan membaca Quran, dengan beristighfar, itulah ya kan waktu sahur. Sudahkah kita melakukan itu? Dan kebaikan-kebaikan lain yang bisa kita tambahkan di Ramadan ini, karena apa? Karena dia dilipat gandakan lebih daripada di bulan-bulan lain. Membaca satu huruf Al-Quran di hari-hari lain, diganjar 10 kebajikan, 10 khasanah kebaikan, satu huruf. Di bulan Ramadan dilipat gandakan. Sampai pada batas maksimal yang kita tidak pernah tahu perlipatannya berapa. Bahkan ada satu yang namanya Lailatul Qadar. Itu pun juga bagian dari tatawu yang Allah berikan untuk kita. Yang untuk mengejar Lailatul Qadar, kita harus melakukan tatawu yang lain. Apa itu? I'tikaf. Kenapa? I'tikaf itu dilakukan sesungguhnya sebagai salah satu cara untuk memburu atau mengintai Lailatul Qadar. Bayangkan, Lailatul Qadar kita dapat, maka seperti kita beribadah selama 1000 lebih dari 1000 bulan. Lebih baik, kata Allah, daripada 1000 bulan. Sahabat Asa TV. Tentu belum yang lain-lainnya yang biasa. Yang bukan hanya ada di Ramadan. Sunnah Qabliyah subuh. Sunnah syuruk kita. Dan lain-lainnya. Sudahkah kita menambahkan itu menjadi pengiring dari saum Ramadan kita? Menjadi pengiring dari amalan wajib kita. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Jika belum, maka sekaranglah waktunya. Karena kita mumpung masih ada di paruh, ya kan, di pertengahan dari Ramadan ini, dan inilah hasil evaluasi kita, maka perbaiki, tambahkan, kebut, kasih booster. Ya. Jangan speaker kita di rumah doang dikasih booster. Ya. Jangan vaksin doang pakai booster.
udah mau yang keempat lagi kan. Masa dalam urusan sama Allah kita nggak pakai booster? Padahal urusan sama Allah itu menjamin semuanya. Urusan pada makhluk tidak ada yang bisa dijaminkan. Tapi yang tidak bisa dijaminkan itu justru kita kejar-kejar boosternya. Tapi dengan Allah yang menjamin semua keselamatan dunia akhirat, masa kita tidak kejar booster? Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu. Maka mari kita periksa amalan kita. Mari kita periksa. Adakah kelebihan-kelebihan kebaikan itu sudah mewarnai hari-hari kita yang sudah lalu di Ramadan ini? Jika sudah, maka tambah. Atau setidaknya pertahankan. Jika belum, maka ayo kita tingkatkan. Kita geber. Ramadan itu seharusnya seperti diesel kita ini. Ya. Diesel itu, mesin diesel, makin lama makin kencang. Jangan sebaliknya. Makin lama makin pelan, makin lambat. Itu salah namanya. Ya. Kenapa? Karena innamal a'malu bikhawatim. Kata Allah, sesungguhnya amal itu ditentukan di akhirnya. Jadi bagaimana akhir Ramadan kita, segitulah nanti balasannya. Tidak dilihat bagaimana awalnya. Maka seharusnya dari awal Ramadan semangat, makin ke tengah makin semangat, makin akhir berlimpah semangat. Di awal Ramadan banyak yang sunnah dikerjakan, di pertengahan tambah banyak yang sunnah dikerjakan, di akhir itu makin dahsyat amalan-amalan sunnahnya dikerjakan. Bukan makin kurang. Awal Ramadan tarawihnya berjamaah di masjid, pertengahannya makin semangat tarawih di masjid, menjelang akhir tambah semangat tarawihnya di masjid. Bukan malah makin malas ke masjid. Sahabat Asa TV yang dimuliakan. Maka sahabat Asa TV, seakan-akan, lagi-lagi saya katakan ini sebagai sebuah inspirasi, seakan-akan dari kalimat faman tatawwa'a khairan, Allah sedang berbisik kepada kita, hei hambaku, tak inginkah kau mendekat kepadaku? Tak inginkah kau melebihkan amalan-amalan baikmu demi untuk mendekat kepadaku? Tak inginkah kau mencintaiku? Tidak tergiurkah engkau dengan balasan cintaku? Tidak inginkah engkau atau tidak tergiurkah engkau dengan balasan kedekatanku kepadamu? Atau bahkan yang lebih dahsyat lagi, karena hadis qudsi tadi bicara tentang waliullah yang selalu menambah dengan kebaikan-kebaikan yang banyak, seakan-akan kita sedang diundang, sedang ditanya, hei hambaku, tak inginkah kau menjadi waliku? Tak inginkah kau menjadi wali-waliku di antara waliku? Maka sahabat Asa TV, tawaran menjadi wali itu ada di bulan ini. Ada di bulan-bulan lain, tapi bulan ini menjadi pemicunya. Bulan ini menjadi awalnya. Bulan ini menjadi pangkalnya. Bulan ini menjadi trigger bagi kita untuk kemudian menguatkan rasa cinta itu di bulan-bulan lain. Maka sambutlah undangan Allah itu. Undangan untuk mendekat kepadanya. Undangan untuk mencintai. Bahkan undangan untuk menjadi walinya. Dengan cara apa? Memperbanyak dan melebihkan kebaikan-kebaikan kita. Bukan hanya sekedar kebaikan-kebaikan yang standar. Dan kebaikan itu pun bukan hanya sekedar fisiknya saja. Tapi juga lahiriah dari kebaikan itu. Ada ketulusan, ada keridhaan. Dan dengan satu semangat, taqarrabah, mendekati Allah. PDKT kepada Allah yang kita cintai. Dan semoga Dia mencintai kita. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja sebagai sebuah tazkirah kan buat kita semua, buat saya pribadi khususnya. Sehingga mudah-mudahan Ramadan ini kita bisa melebihkan kebaikan-kebaikan kita. Makin ke ujung, makin dahsyat semangat kita untuk melebihkan kebaikan kita. Sehingga akhirnya hatta uhibbahu, hingga Allah akhirnya mencintai kita. Dan ketika Allah mencintai kita, kita tak perlu
atau kita tak membutuhkan apapun. Cinta Allah sudah lebih cukup untuk kita dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan sisa waktu ini hingga hari raya nanti betul-betul hari raya itu kita bergembira dan bersuka cita. Bukan bergembira dan bersuka cita karena selesai puasa atau Ramadan, tapi bergembira dan bersuka cita karena kita sudah mampu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan cinta itu berbuah cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.